Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah dengan segala rahmat dan ridhonya. Kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 Ramadan ya, sekaligus 22 Maret, jadi bertepatan. Tidak terasa satu pekan ke depan kita sudah masuk bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Nah, kita memanfaatkan waktu biasanya hari Ahad ya, kita memanfaatkan waktu hari Sabtu ini. Kita sebagai orang beragama, orang Muslim, hakikatnya yang kita cari pertama itu adalah ridhonya Allah ya, yang kedua rahmatnya, yang ketiga adalah berkah. Itu yang paling pokok dalam hidup ya, supaya kita dalam hidup ini ada yang mengendalikan diri kita, ada kontrol, tidak berlebih-lebihan mengejar dunia. Kenapa kita mencari ridha Allah? Karena ridha itu artinya gembira ya. Ridha itu artinya senang. Ridha itu artinya ya cinta. Jadi kalau Allah sudah ridha kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, Allah senang kepada kita, maka semua masalah kita dalam hidup ini selesai. Ya. Karena ridhonya Allah mengalahkan semua murkanya. Itu yang kita sebenarnya ya kehendaki. Jadi kalau Allah ridha kepada kita, Allah senang, Allah gembira, maka Allah akan mengarahkan seluruh langkah pergerakan hidup kita itu dituntun oleh Allah. Jadi kalau Allah ridha kepada kita, Allah akan memudahkan proses perjalanan hidup kita. Allah akan menerima semua prosesi peribadatan. Allah akan melindungi dan menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Inilah sesungguhnya kita cari. Maka itulah sebabnya terutama di bulan Ramadan doa yang sering kita baca dan memang itu disunatkan ya, disunatkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu wal jannah dan surga. Nah, karena kalau Allah sudah diberikan kita ridhonya, itu ya surganya. Karena puncak dari seluruh ridho yang kita minta dari Allah itulah surga. Itu yang disunatkan itu. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Aku mohon perlindungan kepadamu Allah dari murkamu dan nerakamu. Itu disunatkan. Tapi yang paling lengkap sebenarnya di bulan Ramadan ada 4 kalimat yang disunatkan dibaca itu. Nah, 4 kalimat ini terkumpul dalam satu doa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu sebenarnya. Jadi yang kita minta disunatkan itu, dan ini yang kita minta adalah pertama bersyahadat. Yaitu kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Itu satu. Terus yang kedua adalah istighfar. Maka itulah disambung asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu satu paket. Nah, kalimatnya dalam riwayat ini katakan inilah doa yang kita baca doa yang mendatangkan ridha Allah. Jadi Allah itu ridha
kalau kita selalu memperbaharui syahadat. Itu Allah itu ridho, Allah itu gembira, Allah itu senang, Allah itu cinta kepada kita kalau kita selalu memperbanyak istighfar. Karena kita menyadari bahwa banyak kesalahan kita. Itu Allah ridha. Jadi kalau ingin mau mendapatkan ridhanya Allah, perbanyak baca syahadat, yang kedua baca istighfar. Baru kelanjutannya ini, yang ketiga dan keempat, yaitu ada dua kalimat dalam satu doa yang mutlak diperlukan oleh seorang hamba, yaitu meminta ridhonya Allah dan dijauhkan dari murkanya. Inilah tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Itu lengkapnya itu tuh. Itu keutamaan untuk mendapatkan ridho Allah terutama di bulan Ramadan ya. Tapi di luar Ramadan juga boleh dibaca doa ini ya. Saya baru pulang dari Batam mengikuti prosesi bimbingan teknik dalam akan mendampingi jamaah haji tahun 2025 ini. Salah satu yang dituntunkan jadi kalau kita tawaf di Ka'bah itu atau setelah membaca talbiyah, bukan tawaf, setelah kita membaca niat ihram, misalnya labbaik Allahumma hajjan, atau memulai dari labbaik Allahumma umratan, itu niatnya, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Begitu selesai membaca lafaz niat umrah atau nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, begitu sudah dibaca baru kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, setelah dibaca ini dilanjutkan dengan baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah dibaca salawat, nah salah satunya doanya yang ini nih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Itu salah satu doa. Jadi doa ini dibaca pada bulan Ramadan, juga boleh dibaca pada waktu kita umrah setelah baca niat ihram, baca talbiyah, baca salawat, baru baca doa ini. Itu memohon ridhonya Allah. Apalagi kalau melaksanakan ibadah haji. Itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, ini kalimat pamungkas ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini. Jadi irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan. Radiyatan itu dalam keadaan sedang ridha, sedang senang gembira. Mardiyatan dalam keadaan sedang diridhai oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, kata Allah, padkhuli fi abadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kalimat pamungkas. Maka salah satu doa itu, kalau kita membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal, atau kita mendengarkan berita wafatnya baik keluarga, kolega, sahabat, atau saudara-saudara kita, terutama para pejuang-pejuang agama, salah satu doa ini yang dibaca ini. Karena kita berharap orang yang meninggal itu, inilah dia masuk kategori mutmainnah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, dan yang bersangkutan ridha dan diridhai Allah, dan dipanggil untuk masuk ke dalam golongan hamba-hambanya. Apalagi disebutkan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah sesungguhnya yang kita cari. Nah, kalau orang sudah begini, ini kan banyak penafsirannya. Salah satu penafsiran ini adalah orang lagi sedang sekarat. Kalau orang sudah sekarat, lalu panggilan ini muncul, ya, panggilan ini muncul, maka yang namanya sakaratul maut itu tidak terasa.
Nah ada rasa sakaratul maut. Malah sakaratul maut justru dinikmati. Karena inilah yang disebut nafsul mutmainnah. Ya, jadi dalam bahasa Al-Quran sesungguhnya menurut para ulama tafsir yang namanya nyawa itu bahasa Arabnya nafsu. Ini kan yang dipanggil nafsu. Yang dipanggil nafsu. Jadi nafsu itulah yang tenang. Nafsu ini dalam pengertian nyawa. Cuma kita orang Indonesia ya populer yang namanya nyawa itu ruh. Ya, padahal sebenarnya dalam Al-Quran kata roh itu banyak artinya. Salah satu roh itu adalah malaikat Jibril, itu roh. Yang namanya roh dalam Al-Quran itu Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran sendiri itu namanya roh. Ya, tapi di antara makna roh juga adalah kata nafs, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi sekali lagi ini yang kita cari, yaitu ketika Allah memanggil kita menghadap kepada hadirat Allah, kita dalam keadaan radiyatan mardiyatan, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Karena Allah sudah ridha, maka kita dipersilakan masuk ke dalam surganya. Nanti kalau baca hadis-hadis, riwayat yang lain mengatakan Allah mempersilakan kita masuk surga dalam pintu mana yang kita kehendaki. Wah, itu derajatnya luar biasa. Nah, jadi itulah yang kita cari. Yang kedua adalah rahmatnya. Ya, rahmat itu artinya kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah ini adalah meliputi ya segala hidup kita ini sama dengan ridha. Tapi ridha Allah ini lebih di atas. Ya, lebih di atas, di bawahnya ini kasih sayang Allah. Nanti kalau dalam tataran apa itu semacam tingkatan, ini kita kalau Allah sudah merahmati kita, nanti selanjutnya akan naik, Allah akan meridhoi kita. Ya, karena kalau Allah sudah merahmati kita, ya sama tadi seluruh permasalahan hidup kita yang tadinya ruwet, yang tadinya ribet, yang tadinya semua masalah itu menjadi kecil karena Allah kalau sudah rahmat, sudah kasih sayang, Allah sudah menyayangi kita. Termasuklah dalam konteks hidup beragama, khususnya di bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat, adalah amalan yang kecil di mata manusia di sisi Allah itu menjadi sangat banyak, bahkan tidak ada batasnya. Itu namanya rahmat. Maka di bulan Ramadan ini kalau kita beramal, ya jangan berpatokan pada angka. Karena kecil di mata manusia, tapi karena rahmat kasih sayang Allah, yang kecil itu menjadi luar biasa banyaknya. Kalau di luar Ramadan, itu kan angka-angkanya dilipat gandakan paling tidak ya 10. Dilipat gandakan paling tidak 70. Paling tidak 70, 700, 7.000, 700.000 dan seterusnya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu tidak ada batasnya, terutama ibadah puasa. Nah, jadi kalkulator itu tidak berfungsi, ya karena rahmat Allah itu tidak ada batasnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rahmati, kata Allah, ini hadis kudusi, sesungguhnya rahmatku itu sabaqat ghadabi, mengalahkan semua murkaku. Jadi kalau Allah sudah kasih sayang kepada kita, Allah tidak jadi menyiksa. Maksudnya gini, kita hamba manusia ini kan tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tidak ada yang manusia yang bersih dari dosa. Tapi karena rahmat Allah, semua dosa itu ditip X, di-delete semua, di-delete semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Ya, ya. Yang kedua maknanya adalah dosa kita karena kasih sayang Allah, kita berbuat kebaikan, berbuat amalan, kebaikan itu mengalahkan dosa. Akhirnya yang kelihatan di mata Allah adalah kebaikan, menutupi semua dosa dan kesalahan kita. Nah, itu namanya rahmat, sekaligus menjadi ghafur. Ghafur itu pengampunan. Itulah rahmatnya Allah. Ini yang kita cari sebenarnya.
kita cari. Makanya itu kalau ada orang meninggal dunia, kan doanya itu Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, ya sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, maafkanlah dia. Itu sama maknanya semua itu. Karena kalau Allah sudah mengampuni, ampunan Allah itulah rahmatnya. Allah memaafkan kita, itu adalah rahmatnya. Itu pasti kita baca itu kalau ada orang meninggal dunia, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya walaupun stiker ya. Walaupun stiker. Karena kalau ada itu kan di grup itu stiker semua itu. Ya, tapi tidak apa-apa stiker, yang penting diikuti dengan bacaan. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang kita minta itu adalah rahmat. Coba buktikan, coba kita lihat buktinya ya. Dalam susunan untayan doa yang kita baca, pada umumnya di bagian akhir dari doa itu selalu kita mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan selalu begitu tuh. Nah, jadi kalau sudah ada doa panjang, baru di kalimatnya itu birahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya ini atas berkat rahmatmu Allah ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Itu. Jadi memang doa kita ini terkabul, dijabah dan diterima oleh Allah karena rahmatnya. Itu. Apalagi kalau baca irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana, Allahumma arhamna. Nah, itu. Jadi itu doanya karena memang kita minta adalah kasih sayang Allah. Termasuk doa yang sering kita baca nih, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah ya, terima baiklah salat kami. Wa siyamana, terima baiklah puasa kami. Wa qiyamana, terima baiklah qiyamul lail kami. Qiyamana itu artinya salat tarawih kami, salat witir kami, salat sunat yang kami lakukan pada malam, terimalah dengan baik Allah. Wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana, seluruh ya tingkat dan kadar kehusyuan, ketundukan hati dan peribadatanku yang telah aku laksanakan ini terimalah, taqabbal, terimalah. Wa tammim taksirana, dan sempurnakan dari segala kekurangan dalam persembahan ibadahku kepadamu ya Allah. Nah, itu ada kalimatnya itu ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu. Jadi Allah menerima persembahan ibadah kita ini walaupun dengan banyak kekurangan, tapi karena rahmat Allah yang tadinya kekurangan itu bisa sempurna di mata Allah. Itu sesungguhnya itu. Karena terus terang kalau kita mau mengukur ibadah kita dengan kacamata aturan syariah yang sebenarnya, itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Sangat jauh dari yang diharapkan. Ya, buktinya, kalau mau mengukur ibadah dengan menggunakan kadar kehusyuan, kira-kira berapa persen khusyuk sholat kita? Tuh, sangat sedikit. Ya, karena kadang kita ini kalau ada sesuatu yang kita cari, kita lupa. Jadi waktu kita belum sholat, itu tidak diingat. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru pikiran macam-macam tuh. Oh, tadi kunci motor dari mana taruh ya? Begitu takbir Allahu Akbar, baru teringat, kunci motor ada di kantong celana yang sedang diganti di belakang pintu. Nah, itu muncul pada tuh salat. Nah, coba kalau salat dalam kondisi begini nih, ini kira-kira nilainya berapa itu? Karena hatinya itu udah koneknya kepada Allah itu udah terganggu. Belum lagi yang hidupnya diliputi urusan dunia yang begitu ribet, dia hanya butuh waktu 3 menit untuk salat, itu hanya sambil. Jadi bukan salat yang benar-benar menyiapkan dirinya untuk menghadap kehadiran Allah, bukan. Jadi kalau dia sibuk dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu kan banyak waktu dipakai. Dia itu hanya menyisakan waktunya 3 menit untuk salat. Jadi salatnya itu hanya sekedar sambil. Makanya cuma tengok tuh, kalau saking sibuknya, Allahu Akbar, sudah tuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apalagi apa dikerjakan? Tidak ada zikirnya, tidak ada doanya, itu langsung kembali ke pekerjaan. Jadi salatnya itu hanya sekedar sambil.
Coba kalau salat yang seperti ini diukur menurut agama, itu nilainya sedikit sekali itu. Padahal kalau berdasarkan agama dan ukuran syariah, kalau mau menghadap kepada Allah, itu mulai dari pakaian itu sudah diatur. Coba kalau baca bukunya Imam Al-Ghazali, orang kalau mau salat, itu mulai dari pakaian itu sudah diatur. Maka ada orang, dia tidak mau salat menggunakan pakaian yang dia pakai untuk bekerja. Karena itu pakaian kerjaan. Tapi kalau kita pakai baju koslah yang dipakai main bola, pakai apa, itu juga yang dipakai salat. Makanya salatnya cuma 2 menit, 3 menit selesai, langsung bekerja itu. Itu beda ketika orang memang betul-betul menyiapkan dirinya. Jadi kalau betul betul-betul ingin memperbaiki ibadah, itu mulai dari pakaian, tempat, dan seterusnya. Apalagi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini spesial. Ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada seseorang di luar bulan Ramadan hidupnya itu tidak terlalu peduli pada agama, tidak terlalu peduli pada amalan baik. Ya biasalah hidupnya banyak pelanggaran. Tapi ada satu kelebihan orang ini. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia mencari pakaian khusus. Dia betul-betul, ini orangnya sederhana, tidak punya apa-apa. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, dia usahakan mendapatkan baju, pakaian yang dia pakai salat untuk khusus Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu dia perbaiki betul itu. Jadi ada baju khusus dia beli khusus untuk dipakai selama tarawih, selama witir, selama 1 bulan itu. Yang dia lakukan itu. Selama ini di luar Ramadan kesibukannya begitu sangat padat. Tapi begitu bulan Ramadan dia kurangi kesibukan itu dan dia mempersiapkan waktunya untuk berpuasa dan ibadah bulan Ramadan. Orang ini hanya bulan Ramadan saja. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini meninggal dunia. Lalu ada tetangganya seorang ustadz bermimpi. Dalam mimpinya orang ini dilihat berada di sebuah istana yang sangat megah. Tetangganya ini yang ustadz nanya, "Bang, loh kok Anda berada di tempat istana kayak gini nih? Saya tahu abang ini ya biasalah, banyak dosanya lah gitu kira-kira itu, ya. Tapi kok bisa tempat seperti ini?" Apa dia jawab? Dia bilang begini, "Betul, saya menyadari itu. Tapi karena kesadaran saya bahwa selama di luar Ramadan banyak pelanggaran agama saya lakukan. Tapi karena penghormatan saya pada bulan Ramadan, benar-benar saya fokus untuk beribadah, maka saya menghargai dan menghormati bulan Ramadan, maka Allah pun juga menghargai dan menghormati kepada saya dengan memberikan balasan berupa istana seperti ini." Itu jawabannya itu. Yang cerita ini ulama yang bermimpi kepada bersangkutan, dan kisahnya itu disebutkan dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi seperti itulah namanya kira-kira ibadah. Jadi memang semuanya itu karena rahmat Allah. Jadi maksud saya tadi itu ibadah kita ini ya walaupun sekecil, sesederhana, tapi kita harus yakin ya bahwa dengan rahmat Allah, Allah akan menerima sesempurna ibadah yang kita lakukan. Tuh. Jadi yang pertama tadi ridha Allah, yang kedua rahmat. Nah yang ketiga ini berkah. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, itu kita mendapatkan rahmatnya dulu baru naik pada ridhanya. Tapi bagaimana mendapatkan rahmatnya? Nah ini nih, yaitu hidup kita harus punya berkah. Gitu. Jadi kalau hidup kita sudah punya berkah, ya ada berkah hidup kita, umur kita, ilmu kita, ibadah kita, keluarga kita, semua yang melekat dalam diri kita ini ada berkahnya. Itulah yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat tadi ini, lalu mendapatkan ridhonya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Itu. Nah ini yang kita mau sampaikan.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ini yang populer terutama sebelum dan di tengah-tengah bulan Ramadan. Apa kata beliau? Qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Ya, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ya, di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, jadi apa artinya berkah? Ya, berkah itu artinya kebaikan bertambah terus, berkelanjutan. Jadi kebaikan dalam diri kita ini bertambah terus. Jadi bukan kebaikan satu kali berhenti, itu ya. Yang kedua namanya berkah, kebaikan berbagai macam model dan bentuknya. Jadi yang namanya berkah itu tidak satu macam, tapi banyak ya. Bisa berkah dalam bentuk ilmu, dalam bentuk praktek, dalam bentuk informasi, pokoknya semua yang mendatangkan kebaikan. Yang ketiga namanya berkah itu adalah kebaikan sekaligus kemanfaatan. Jadi kalau ada kebaikan bukan untuk cuma diri kita, tapi kebaikan bisa memberi manfaat untuk diri, memberi manfaat orang lain, memberi manfaat kepada orang banyak. Itu namanya berkah. Dan itu berkesinambungan terus, ya, bertambah terus. Nah, ini yang kata kunci yang terakhir, yang keempat. Jadi yang namanya berkah, kebaikan, kemanfaatan, berkelanjutan terus menerus, bersifat duniawi ukhrawi. Jadi bernilai material dan spiritual. Jadi tidak semata-mata baik, tapi semata-mata dunia, tidak memberi pengaruh kepada rasa takut di hati kita kepada Allah. Itu namanya tidak berkah. Ada orang mungkin mohon maaf, mungkin ada banyak semua fasilitas duniawi dia miliki, tapi harta kekayaan duniawi itu malah membuat jauh dari agama, membuat jauh dari ibadah, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari kebanyakan orang. Ya, tidak ada yang suka, terlalu pelit dan segala macam. Nah, ini namanya tidak berkah, tidak berkah. Ya, jadi memang fasilitasnya ada semua, ada mobil, ada rumah, pokoknya ada jabatan, pokoknya kekuasaan ada. Tapi justru yang dulunya rajin sholat, enggak lagi sholat. Bahkan sholat Jumat pun sekali-kali kalau sempat. Itu namanya tidak berkah, tidak berkah. Tapi justru membuat dia lalai dari agama. Ini yang kita hindari, Tapi yang namanya berkah, kecil, sederhana, biasa-biasa, tapi semangat di hati kita selalu ringan langkahnya untuk beribadah. Itu. Jadi ringan langkah kita untuk menyambungkan silaturahim. Ringan langkah kita untuk membantu orang apapun yang ada pada diri kita. Membantu sesama itu kan tidak mesti dalam bentuk materi. Banyak caranya. Dan tidak ada orang yang rajin membantu orang yang kemudian hidupnya susah. Itu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Gitu. Jadi Allah itu selalu menolong seseorang hambanya itu selama hamba itu juga selalu menolong terhadap saudaranya. Jadi berkahnya Allah itu ada di seluruh sisi kehidupan kita. Gitu. Kita ini bisa seperti ini karena bantuan orang. Ya. Melalui guru kita, melalui dua orang tua kita, melalui tetangga kita, melalui siapa, kolega, sahabat kita. Itulah hidup. Nah, itulah berkah. Itu berkah. Ini yang kita cari sebenarnya. Ini yang kita cari. Dan ini ya tentu ya, ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan karena bulan Ramadan inilah yang banyak menginspirasi kita di selama bulan Ramadan ini ya tensi kebaikan kita itu luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Ya, jadi sekali lagi waktu di bulan Ramadan ini tersisa hanya ini kan tanggal 22 ya. Kemungkinan kalau tidak genap 30 ya 29. Jadi tinggal ditambah aja. 22 tambah 7 29. Kalau 22 Ramadan tambah 8
ya 30 Ramadan berarti tinggal satu pekan. Nah, sekali lagi mari kita gunakan momentum tinggal 8 hari ini. Ya tentu ya selain puasa pada siang hari, tarawih, witir, yang sempat tadarus, dan juga apa saja kebaikan di bulan Ramadan, itu semua mengantarkan kita untuk hidup kita penuh keberkahan. Hidup kita selalu ada nilai baik, orang tua baik kepada anaknya, anak baik kepada ayahnya, kedua orang tuanya, seorang suami baik memberi kemanfaatan kepada istrinya, istri memberi baik dan kemanfaatan kepada suaminya, begitu juga dan seterusnya. Jadi hidup kita ini selalu memberi manfaat, itu aja. Ya, jadi kemanfaatan apa saja kemanfaatannya, itulah namanya berkah. Jadi jangan pernah menunda kebaikan, ya sekecil apapun, karena kebaikan itulah pintu keberkahan. Dari keberkahan hidup inilah kita mengantarkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dari rahmat Allah itu mengantarkan kita mendapat ridhonya. Inilah yang kita cari sesungguhnya. Ya, jadi saya kira ini yang bisa kita berbagi pada sesi hari ini. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebesar apapun usaha kita, tetap yang namanya doa itu menjadi senjata utama, amunisi. Kalau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin, senjata spiritual. Ya, jadi kan tidak semua apa yang kita rencanakan itu terwujud. Tidak semua apa yang kita susun dengan sebaik mungkin itu bisa terjadi, belum tentu. Tapi salah satu faktornya adalah kekuatan doa. Jadi doa itu tidak boleh diabaikan. Dan tempat dan waktu yang paling cepat diterima doa itu adalah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi sebagai orang tua mendoakan anak, cucu, keluarga dan seterusnya, dan juga jangan lupa mendoakan guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan semua orang kita rajin berdoa dan rajin mendoakan dan saling mendoakan. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi di bulan Ramadan ini mari kita mempuas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.